105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Balik lagi dengan Melia di sini ya teman Pro 2. Setelah tadi kita di santai siang, sekarang kita lanjut lagi di sore ceria. Dan teman Pro 2, kita bakal nemenin kamu 1 jam ke depan. Dan tentunya teman Pro 2, sekarang kita sedang live juga di YouTube dan juga RRI Digital. Untuk di YouTube sendiri, di YouTube-nya RRI Palu ya teman Pro 2, dan mungkin yang lagi gabut bisa langsung saja ke YouTube kita sekarang. Dan hari ini teman Pro 2 aku tentunya nggak sendiri ya. Aku hari ini bareng sama komunitas dari Gampiri Interaksi Lestari. Dan kita bakal ngobrol banyak nih soal bagaimana sih mereka ini mengubah potensi alam jadi peluang ekonomi yang bertanggung jawab. Dan sudah hadir di studio kita, aduh ini feeder saya agak banyak lagi nih. Oke, mari kita langsung sapa aja, ada Kak Wilson Pongi. Ya, halo Kak. Halo Kak, halo. Dan ada Kak Andi Rustandi. Halo Kak. Oke, ini kakak panggilannya tadi apa, siapa? Panggilannya Ujang, Kak. Ujang, oke Kak Ujang. Terus ada Kak Uis juga. Halo. Halo Kak, Hai. ini bentar. Suaranya kakak kayak agak kecil. Oke. Boleh dipersilakan untuk perkenalkan diri dulu, nama serta jabatannya di komunitas ini sendiri. Boleh mulai dari siapa dulu? Kiri, kanan, tengah. Ladies first kayaknya. Oke, ladies first. Oke. Halo, saya Ewis. Saya sendiri di Gampiri Interaksi Lestari selaku program officer pada unit program. Dan program yang sedang saat ini dijalankan adalah ada program ekowisata dan juga Gampiri Communal Space. Oke, halo Kak Wis, dan lanjut lagi ke kakak yang di tengah nih. Ya, halo Kak. Perkenalkan, nama lengkap saya itu Andi Rustandi. Cuma teman-teman saya biasa panggilnya Ujang. Di Gampiri Interaksi Lestari sendiri itu saya tergabung dalam unit bisnisnya sebagai trader hub. Namanya Gampiri Bumi Lestari. Untuk posisi saya saat ini di Gampiri Bumi itu sebagai direktur Gampiri Bumi Lestari. Oke. Ya, kasih. Oke, lanjut lagi ke kakak yang di sebelah apa ini? Kiri ya. Ya, oke, baik. Halo Kak. Halo. Ya, perkenalkan nama saya Wilson Pongi. Saya dari Gampiri Interaksi Lestari, yaitu di unit bisnis juga, yaitu di unit inkubasinya. Jadi untuk posisi saya di unit inkubasi, yaitu program officer di unit inkubasinya. Oke. Nah, sebelumnya kakak-kakak ini background pendidikannya emang di bisnis ya, atau ada yang lintas jurusan? Kalau saya lintas jurusan Kak. Oke. Kebetulan saya dari Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako. Oh. Tapi terjunnya di unit program, tapi masih Tapi masih berkesinambungan relate juga. ya, 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 masih masih relate di relate. ekowisatanya juga karena memang waktu kuliah saya fokus di situ. Oke, untuk kakak yang dua ini? Kalau saya sendiri sih, kalau dari background bisnis sebenarnya nggak ada Kak. Cuma kalau background ilmu saya kan tentang lingkungan juga ada waktu kuliah dulu. Cuma ya di-relate-kan aja. Oke. Pasti semuanya relate ya, Iya. disambung-sambungin aja deh. Kalau kakak Wilson Oke. sendiri? Nah, kalau saya sendiri untuk background pendidikan saat ini masih menempuh pendidikan juga Oh. di Universitas Azlam. Jadi secara koneksi dengan bisnis yang ada kemungkinan besar Relate. karena ambil jurusan di akuntansi. Oh, oke. Ya, harapannya bisa membantu teman-teman UMKM lah ke depan. Oke, relate ya. Oke, teman produk, kayaknya aku sendiri yang beda di sini. Oke, dan mungkin kakak-kakak sekalian kita di opening ini santai-santai aja dulu ya. Kita mungkin mulai dari yang dasar. Apa sih sebenarnya Gampiri Interaksi Lestari itu dan kenapa namanya Lestari? Dan ini penting banget mungkin ini penting banget ya buat Sigi ya, apa pentingnya, dan boleh dipersilakan waktunya untuk kakak-kakak yang di depan ini untuk menjawab mungkin. Oke. Kayak ladies first. Oke.
Oke. Ya Kak, terima kasih atas Silakan, Kak. kesempatannya. Iya. Mungkin di sini saya akan menjelaskan terkait sebenarnya apa itu Gampir Interaksi Lestari. Jadi kami ini entitas kami adalah perkumpulan orang-orang muda yang ada di Kabupaten Sigi yang tujuannya ingin membantu pertumbuhan ekonominya juga, kemudian dampak sosialnya juga bagaimana dan bekerja juga tapi sambil menjaga alam itu sendiri. Dan Gampir Interaksi Lestari sendiri itu hadir dengan fokus kami ada 2 di unit bisnis tadi yang ada teman-teman dari Gampir Inkubasi yang fokusnya melakukan pendampingan dan pengembangan kapasitas terhadap pelaku-pelaku usaha dan juga koperasi yang ada di Kabupaten Sigi dan sekitarnya. Kemudian ada teman-teman Gampir Bumi Lestari juga yang fokus melakukan penyerapan komoditas. Saat ini komoditas yang sedang diserap itu ada kopi, vanili dan juga serawangi. Namun selain melakukan penyerapan, teman-teman Gampir Bumi Lestari juga fokus melakukan pendampingan kepada dan pengembangan kapasitas kepada petani-petani yang ada di wilayah intervensinya. Kemudian di kedua itu ada unit program. Kebetulan saya sendiri di program yang saat ini sedang dijalankan itu ada program ekowisata dan juga Gampiri Communal Space. Di ekowisatanya kenapa? Karena di Kabupaten Sigi kan kaya akan potensi pariwisatanya juga ya Kak. Jadi kami unit program ini juga masuk lewat dari program ekowisata itu sendiri. Kemudian kenapa ada Gampiri Communal Space? Jadi Gampiri Communal Space ini adalah ruang publik yang tepatnya ruangnya ada di Jalan Karaja Lemba yang fokusnya sebagai wadah mempertemukan ragam pihak baik itu pemerintah, komunitas, orang muda, bahkan masyarakat dan pelaku-pelaku usaha itu sendiri gitu. Dan juga Gampir Communal Space ini juga hadir sebagai wadah pertukaran informasi lintas komunitas tadi juga, pemerintah juga, kemudian ekspresi kreatif lah. Jadi di sini wadah teman-teman komunitas juga untuk melakukan ekspresi kreatif yang mereka miliki gitu. Dan Gampir Interaksi Lestari sendiri itu awal mula terbentuknya pada tahun 2023 dengan keresahan yang pada saat itu karena pada saat itu kan tahun 2023 sedang hype-hype-nya terkait ekonomi ekstraktif ya Kak, pertambangan. Jadi sehingga banyak orang-orang muda, orang-orang lokal yang ada di Kabupaten Sigi itu merantau ke kabupaten lain untuk bekerja pertambangan tadi. Nah, keresahan kami bagaimana Gampir Interaksi Lestari ini hadir itu memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia juga yang ada di Kabupaten Sigi melalui kerja-kerja dan fokus-fokus kami tadi yang juga fokus kami juga terhadap mengangkat isu keberlanjutan itu sendiri Kak. Wah, keren, luar biasa. Kayaknya semua pertanyaannya udah dikejawab semua nih. Sudah diborong sama Kak Ewis Kak. Iya deh kayaknya. Ada kemungkinan nggak sih Kak untuk kayak buka kayak semacam study tour itu, kayak tadi kan Kakak udah bilang ekowisata ya. Kemungkinan ada nggak sih paket study tournya untuk di Kabupaten Sigi itu sendiri, karena kebetulan di Kabupaten Sigi itu menurutku agak kurang apa ya? kurang ke expose kalau menurut saya sebagai orang introvert ya. Iya sih Kak, kebetulan mungkin keresahannya Kakak sama juga dan keresahanku bahwa banyak potensi ekowisata yang ada di Kabupaten Sigi namun belum secara promosinya belum terekspos secara baik iya, gitu. betul. Dan di Gampir Interaksi Lestari kami mengemas beberapa paket, ada juga study tour tadi, bagaimana caranya kita belajar terkait sejarah dan kebudayaan, karena di Kabupaten Sigi kan juga masih ada cagar budaya megalitikum itu ya Kak. Kemudian bagaimana juga cara mengenal budaya serta kearifan lokal masyarakat Kabupaten Sigi. Jadi paket kami itu kemarin kami sempat mengadakan kunjungan juga ke Ngatatoro, ke Lindunya juga. Jadi wisatawan yang datang itu tidak hanya menikmati keindahan alam, tapi juga mengetahui sejarah dan kearifan lokal masyarakat. Kemudian tentunya juga kita di Kabupaten Sigi kan kaya akan gastronominya, kulinernya, sehingga itu juga menjadi daya tarik untuk wisatawan untuk datang berkunjung ke Kabupaten Sigi itu sendiri. Betul. Ayam bakar Biromaru. Yes, itu salah satunya. Keren dan tadi kan sempat baca juga ini PDF-nya yang di link itu loh, kan lagi cari-cari informasi seputar Gampiri ini kan. Dan boleh nggak sih dijelasin mungkin ini termasuk ekonomi restoratif ya? Betul Kak.
boleh dijelasin untuk teman Pro 2 ekonomi restoratif itu seperti apa? Dan tadi belum kejawab nih, kenapa namanya Gampiri? Mungkin saya jawab dulu Gampiri ya Kak. Oke, ini sebelum ke cowok-cowoknya. Oke. Kenapa Gampiri? Karena kami terinspirasi dari bangunan tradisional zaman dulu, meskipun memang saat ini masih ada beberapa yang tersisa, yaitu Gampiri kan lumbung pangan. Jadi kami mengambil nama Gampiri itu berdasarkan dari situ Kak. Harapannya kami Gampiri Interaksi Lestari ini hadir menjadi sebuah lumbung kreativitasnya orang-orang muda Kabupaten Sigi, menjadi lumbung informasi, berinovasi dan lain-lain sebagainya. Jadi kami mengambil dari kata Gampiri itu sendiri. Oke, keren. Oke, tepuk tangan dulu, mana tepuk tangan ini? Oke, lanjut ke cowok-cowok ini lagi ya. Tadi boleh dijelasin dikit ekonomi restoratif itu ke teman-teman Pro 2 yang mungkin lagi nonton, mungkin dipersilakan. Siapa? Oke, saya dulu kayaknya Kak Wilson ya. Oke. Makasih Kak. Jadi pendekatan yang kami lakukan itu pendekatan ekonomi restoratif. Makanya di Gampiri Interaksi itu hadir unit bisnis terkait Trader Hub yang fungsinya itu untuk menghubungkan pasar dari hulu sampai hilir gitu. Jadi petani-petani khususnya di Kabupaten Sigi itu tidak risau terkait akses pasar dengan hadirnya Gampiri Bumi Lestari. Dan juga terkait nilai restoratifnya, kami coba melakukan pendampingan di tingkat petani untuk menerapkan sistem pola pertanian yang namanya agroforestry atau sistem tumpang sari namanya. Jadi dalam satu hamparan lahan itu tidak hanya satu jenis komoditas aja ditanam. Jadi nilai ekonominya, sumber penghasilan petani itu dari berbagai macam komoditas yang dia tanam dengan melalui sistem agroforestry itu Kak. Jadi untuk restoratif lainnya juga kami melakukan penerapan menggunakan pola pertanian berkelanjutan. Jadi untuk penggunaan pupuk, pestisida itu kami arahkan ke petani agar menggunakan yang organik-organik. Soalnya jadinya kayak Gampiri jadi kayak jembatan buat para petani juga ya. Betul. Yang ya, kurang, yang minim informasi seputar itu, kemudian kakak-kakak ini membantu mereka ya. Keren. Banyak ya teman Pro 2 istilah baru yang kita pelajari hari ini. Mungkin Kak Wilson ada tambahan mungkin? Oke, baik. Terima kasih Kak. Jadi mungkin terkait dengan ekonomi restoratif, di sini kan dari teman-teman Gampiri Bumi tadi sudah menjelaskan bagaimana mereka mendampingi teman-teman petani di lapangan. Nah, tentunya dari pendampingan yang telah diberikan oleh teman-teman Gampiri Bumi, ini kan harapannya mereka bisa terhubung juga dengan dengan akses pasar. Nah, di sini sebenarnya pembagian peran antara Gampiri Bumi dan juga Gampiri di unit inkubasinya, harapannya apa yang telah disiapkan oleh petani di hulu itu bisa terserap oleh pasar yang ada di Kota Palu dan sekitarnya maupun di nasional nanti. Dan tadi sempat lihat juga nih di sosial media ini sampai di Gorontalo, iya nggak sih? Ya, itu maksudnya kenapa itu dari Sigit langsung ke Gorontalo, Palunya di skip? Enggak ada yang. Jadi lingkar temu Kabupaten Lestari ini Kak, jumlah anggotanya ada 9 kabupaten. Termasuk salah satunya Gorontalo dan Bone Bolango dan Kabupaten Sigi. Jadi di Sulawesi memang ada 3 kabupaten itu yang fokus melakukan pekerjaan ekonomi restoratif tadi dengan terus memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan mengutamakan nilai-nilai keberlanjutan itu sendiri. Baik dari sisi kolaborasinya, inovasinya dan lain sebagainya, ekonominya juga seperti itu Kak. Jadi itu ya teman Pro 2 tadi sempat lihat kok dari Sigi langsung ke Gorontalo. Kayaknya kita bakal break dulu sebentar ya kakak-kakak karena kita gak terasa ini udah di 4:18 ya. Asik banget udah ngobrol sama kakak-kakak dari Gampiri dan teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang mungkin ada pertanyaan bisa langsung saja ke nomor WhatsApp kita di 0811 45603105 atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2palu. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video,
dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah, 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Tadi kita udah dengerin ya teman Pro 2 lagu dari Niji Laskar Pelangi, dan waktunya kita balik lagi di sore ceria bareng kakak-kakak yang di depan aku ini. Hai. Oke, tadi kan kita udah ngomong sedikit tentang Gampiri, sebenarnya bukan sedikit ya, banyak. Dan sekarang mungkin kita masuk ke mungkin dari Kak Wilson lagi ya. Tadi kan Kak Wilson agak banyak belum bicara ya. Mungkin dari Kak Wilson yang pegang program inkubasi ya, betul. Dan mungkin Kak Wilson, apa itu giat dan apa saja yang dilakukan dalam program giat itu sendiri? Oke, baik. Terima kasih Kak untuk kesempatannya. Ya. Oke, di sini mungkin saya bisa bagi ke teman-teman semua terkait dengan program inkubasi yang ada di unit bisnis dari Gampiri Interaksi Lestari. Tadi Kak Wis sempat sampaikan Gampiri Interaksi Lestari ini terbentuk di tahun 2023. Iya, betul. Nah, dari tahun 2023 sampai dengan saat ini, Gampiri di unit inkubasi ini telah berhasil melakukan inkubasi kepada 74 tenan. Kami menamainya tenan.
Tenan itu sama kayak UMKM itu ya? Iya, di mana di dalamnya itu ada 60 UMKM, ada 10 koperasi, dan juga ada 4 Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Nah, di dalamnya ini tujuan kami melakukan inkubasi ini sebenarnya kata inkubasi ini adalah suatu inkubator yang harapannya kalau di maksudnya kalau di dunia kesehatan itu bagaimana inkubator ini bisa merawat bayi sampai bisa berjalan. Iya, berkembang. Nah, harapannya itu yang bisa kita adopsi dalam dunia bisnis untuk teman-teman pegiat usaha. Harapannya dalam proses inkubasi ini mereka bisa terbantu karena kenyataan di lapangan itu sering kami ketemukan permasalahan yang sering disampaikan oleh teman-teman pegiat usaha itu mereka selalu sampaikan modal dan pasar. Nah, tetapi ketika kita menggali lebih dalam lagi, ternyata permasalahan utamanya itu bukan terkait modal dan pasar. Nah, permasalahan utamanya sebenarnya dari tata kelola usahanya, tata kelola kelembagaannya maupun keuangannya yang belum terorganisir dengan baik, sehingga itu yang yang menjadi hambatan untuk pengembangan teman-teman pegiat usaha di lapangan. Nah, harapannya dengan adanya inkubasi ini kami coba mendorong bagaimana dari tata kelola usaha, tata kelola keuangan maupun pemasarannya itu bisa kami bantu dalam proses ini sehingga permasalahan modal dan pasar itu tidak terus terngiang-ngiang di lapangan. Jadi masalah utama ya. Iya. Jadi dengan adanya inkubasi yang telah kami lakukan ini itu bisa membantu. Nah, ini juga cerita sukses untuk proses inkubasi. Oke. Nah, jadi ada beberapa tenan itu yang sampai saat ini masih kolaborasi dengan teman-teman mitra nasional, khususnya Rumah Nabati, yang saat ini itu sedang kolaborasi dengan salah satu tenan yang pernah mengikuti proses inkubasi, namanya itu tenan Menggaka dari Desa Porame. Itu ownernya namanya Ibu Hajaria. Nah, sampai saat ini mereka masih kolaborasi untuk buat produk turunan. Kolaborasi dari hasil kelor yang ada di Kabupaten Sigi. Itu mereka buat produk turunan di Rumah Nabati. Dan juga tenan kami namanya Banggale Sigi, mereka memproduksi kecap rempah. Nah, kecap rempah ini dari tahun 2023 terus bekerja sama dengan salah satu restoran yang ada di Jakarta, namanya itu Court and Screw. Wah, keren. Kecap rempah ini menjadi bahan baku utama dari masakan di restoran tersebut. Nah, mungkin cerita sukses dari program inkubasi kurang lebih seperti itu, Kak. Nah, harapannya semua teman-teman tenan, semua teman-teman pegiat usaha yang ingin berproses bersama, berkolaborasi dengan Gampiri Interaksi Lestari, khususnya di unit inkubasi, kami sangat terbuka, kami sangat membuka ruang untuk kita kolaborasi ke depannya, Kak. Oke, keren. Tepuk tangan dulu teman-temanku. Keren banget. Tadi aku sempat titip juga sih katalognya yang di Instagram, dan produknya itu emang sangat-sangat beragam ya. Iya, betul, Kak. Dan mungkin apa saja sih komoditas unggulan dari Sigini yang berhasil? Tadi kan udah dijelasin ya beberapa yang berhasil. Yang mungkin ada juga yang benar-benar menerapkan prinsip dari Lestari itu sendiri. Nah, sebenarnya terkait dengan produk komoditas unggulan yang ada di Kabupaten Sigi yang sempat kami inkubasi, itu ada coklat, ada kopi, dan juga ada serai wangi, dan juga bawang garing, bawang batu. Nah, jadi terkait dengan komoditasnya kurang lebih ada beberapa komoditas. Nah, harapannya teman-teman pegiat usaha yang mengelola komoditas-komoditas yang ada ini, itu mereka bisa berkontribusi untuk petani-petaninya, dan juga dari segi packagingnya itu kita coba mendorong bagaimana packaging yang mereka sediakan itu adalah packaging yang tidak sekali pakai. Harapannya packaging yang mereka sediakan bisa digunakan digunakan kembali setelah produknya selesai, itu bisa kita gunakan kembali untuk segala sesuatu dalam aktivitas sehari-hari.
Nah, kurang lebih komoditas yang yang sempat terinkubasi dari komoditas unggulan di Kabupaten Sigi kurang lebih seperti itu, Kak. Oke. Sebelumnya nih kakak-kakak ini memang asli dari Sigi ya? Iya. Betul Kak, Betul. Oke. Asli Sigi, Kak. asli Sigi. Oke, keren-keren sih. Pemuda-pemuda dari Sigi ini mendampingi para petani ya. Keren sih. Dan tadi sempat disinggung juga kopi ya. Kebetulan ini penasaran juga sih, apa sih bedanya kopi yang dibuat di Sigi sama kopi-kopi yang lain? Boleh bisa mungkin dijelasin dikit keunggulannya? Oke, mungkin saya ya Kak untuk Oke. menjelaskan kopi Sigi. Jadi kami kan sudah mendapatkan mitra yang di nasional dan mengirimkan sampel kopi Sigi. Dan feedbacknya itu menurut mitra ini cita rasa kopi Sigi itu punya cita rasa yang beragam ya, dari segi tesnya. Tidak hanya kalau misalnya kopi Arabica terkenal hanya asam saja. Tapi ternyata cita rasa kopi Sigi ini variatif, ada rasa floralnya, rasa asamnya, macam-macam lah. Dan itu merupakan potensi untuk komoditas kopi Arabica Sigi sendiri. Dan bisa, harapannya ya bisa mendunia lah. Amin. Di kemudian hari gitulah Kak. Tadi ada juga beberapa, ternyata ada tepung juga ya, ternyata Iya. tepung singkong, kemudian ada batik juga ya. Betul. Iya, Iya. ada. Batik apa? Batik Valiri. Batik Valiri. Kemudian ada segala perbawangan, bawang goreng itu kayaknya udah identik banget ya sama Kota Palu. Dan mungkin ini penasaran juga nih, kira-kira kalau mau order produk-produk ini bisa lewat Gampiri kah atau bagaimana nih? Oke, baik. Soalnya pertanyaan yang bagus, Kak. Iya. Kalau mau order. Soalnya bingung, kayak agak tertarik nih sama Iya. virgin oilnya itu. Nah, sebenarnya dari Gampiri Interaksi Lestari sendiri, khususnya di unit inkubasi, itu kami menyediakan katalognya. Jadi kalau mau pesan, kalau mau coba, kalau mau rasa produk lestari yang ada di Kabupaten Sigi, itu bisa melalui Gampiri juga, Kak. Oke. Bisa melalui Instagram. Boleh di-spill Instagramnya? Instagramnya ada Di bawah sini. di bawah sini. Oke, bisa langsung saja ke Instagramnya Gampiri ya, Iya. teman Pro 2. Tadi katalognya sempat download juga, sempat lihat-lihat. Dan mungkin kita lanjut lagi ya. Dan mungkin bagaimana sih Gampiri ini memastikan bahwa bisnis-bisnis ini benar-benar lestari dan berdampak bagi masyarakat. Dan mungkin bisa digambarkan secara singkat juga, apa sih gambaran dampak yang paling kelihatan dari inisiatif yang sudah didorong oleh komunitas Gampiri ini sendiri, baik inkubasi maupun Gampiri Bumi. Bisa dari Kak lagi? Ya, baik. Kalau dari saya mungkin dampaknya itu ya, Kak. Iya dampaknya. Ya, kalau inkubasinya nanti Kak Wilson. Ya. Spesialis. Iya, spesialis program. Oke. Ya, baik. Jadi kalau saya sendiri kan selaku di unit program yang saya jalankan ini adalah ekowisata. Nah, dampak yang saat ini sudah sudah dikemas di ekowisata sendiri. Kebetulan tadi sudah di-spill sama Kak Wilson bahwa saat ini kan Gampiri Interaksi Lestari sedang mengadakan program Giat 3.0. Jadi di Giat 3.0 ini berbeda dari Giat sebelumnya 1 dan 2. Kenapa? Karena di Giat 3.0 ini menyelaraskan dengan visi misi yang didorong oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi, yakni mendorong pariwisata dan pertanian itu sendiri. Sehingga program ekowisata ini juga bekerja sama dengan teman-teman Gampiri Inkubasi untuk mendorong bagaimana teman-teman Pokdarisnya atau kelompok sadar wisatanya dan juga teman-teman Karang Taruna yang juga ternyata fokus melakukan pengembangan wisata di daerahnya itu bisa mendapatkan pengembangan kapasitas secara berkelanjutan. Jadi mereka tidak hanya dibentuk secara SK nama dan lain sebagainya, tapi bagaimana memikirkan mereka juga bisa mendapatkan pengembangan kapasitas secara berkelanjutan agar supaya ekowisata ini bisa berjalan dan bisa mendapatkan tamu-tamu yang mungkin sebelumnya di Kabupaten Sigi
belum terlalu berdampak wisatawan yang datang, tapi semua melalui dari program Giat 3.0 ini bisa mendunia lah, terpromosikan lah. Nah, di Gampiri Interaksi Lestari, di Gampiri Communal Space sendiri dampak positif yang saat ini sudah dirasakan yaitu bentuk keterlibatannya teman-teman komunitas dari bulan April sampai Desember ini tahun 2025. Ini merupakan awal juga kami itu sudah bekerja sama berkolaborasi juga dengan teman-teman komunitas dan pegiat-pegiat komunitas lintas disiplin IMLU dan juga orang muda dan pemerintah. Itu sudah terhitung ada 20 komunitas dari komunitas dan pemerintah itu sendiri. Yang dimana di tiap bulannya kami itu mendorong aktivasi-aktivasi ekspresi kreatif yang seperti saya sebutkan tadi. Kemudian juga tentu kami kemas juga di Gampiri Communal Space ini bagaimana membuat aktivasi itu yang edukatif juga tentunya. Kemarin baru selesai aktivasi arsip sejarah dan kebudayaan Sulawesi Tengah yang berkolaborasi dengan beberapa komunitas, ada komunitas historia Sulawesi Tengah dan juga Kololio juga. Kami membuat satu aktivasi yang dimana di dalamnya itu memuat semua narasi-narasi tentang sejarah-sejarah Sulawesi Tengah dan juga sosok-sosok pahlawan, karena kebetulan bulan kemarin itu adalah peringatan Hari Pahlawan. Jadi kami mendorong inisiatif untuk mengadakan aktivasi tersebut seperti itu. Keren. Penjelasannya dari kakak-kakak ini keren banget ya. Dan mungkin tadi sempat ke sisi inkubasi, mungkin tahan dulu ya. Dan mungkin dari sisi sosial ini sendiri, kalau Gampiri ini memperdayakan masyarakat terutama ibu-ibu, bagaimana Gampiri ini memperdayakan masyarakat terutama di ibu-ibu dan juga orang-orang muda di Sigi? Jadi kalau ibu-ibu kebetulan nanti Kak Wilson karena itu diinkubasi lagi. Tapi kalau orang-orang mudanya, jadi kami melakukan pendekatan dan kolaborasi bersama melalui aktivasi tadi Kak. Jadi kami sudah pernah melakukan malam puisi dan juga berkolaborasi dengan 2 komunitas yang sudah seperti saya bilangkan tadi, ada Nemu Buku, ada teman-teman Forum Sudut Pandang, himpunan mahasiswa arsitek. Bagaimana kami mengemas suatu aktivasi yang seperti saya sebutkan tadi dengan orang-orang muda tersebut. Dan tentunya di tiap-tiap aktivasi itu kan juga pasti dari sisi kami dari Gampiri Interaksi Lestari itu sebelum menentukan aktivasi apa yang dilakukan di bulan ini, tentunya kami melakukan sasaran-sasaran kolaborasinya tadi. Jadi kami melihat dulu kira-kira komunitas mana yang atau orang-orang muda mana yang berperan di dunia di tema aktivasi kali ini yang akan kita adakan tersebut seperti itu Kak. Iya, kemarin sempat lihat sama komunitas Pasti ya. Iya, Pasti. Iya. Sama Kak Nawir. Betul. Nawir. Boleh tambahkan sedikit mungkin silakan. Kak terkait dampak itu tadi dari sisi unit program Communal Space. Jadi kalau dari sisi unit bisnis yang khususnya Gampiri Bumi sebagai trader, itu kan kami memegang prinsip keberlanjutan, fair trade dan green economy. Jadi kami mengukur dampaknya itu dari 3 sisi. Yang pertama sisi ekonominya, kemudian sisi lingkungan, dan juga sisi sosialnya. Nah, untuk ekonominya sendiri itu harapannya meningkatkan pendapatan dari petani itu sendiri. Betul. Untuk nilai dan dampak dalam 1 tahun terakhir itu kami berhasil menghubungkan petani dengan akses pasar yang adil itu untuk komoditas kopi ya kurang lebih 5 ton dalam satu tahun terakhir, dan juga untuk komoditas vanili kami hubungkan ke akses pasar juga itu sudah 1 ton sampai sekarang. Untuk mitra sendiri itu kami menghubungkan saat ini di 1 tahun perjalanan kami ada 2 mitra nasional dan juga mitra-mitra lokal lainnya. Kalau untuk kopi mitra lokal kami hubungkan ke teman-teman roaster yang ada di Kota Palu nih Kak. Oke, keren banget ya dari kakak-kakak komunitas ini. Mungkin teman Pro 2 yang ingin ikut jadi mitra dari kakak-kakak ini boleh langsung hubungin aja langsung. Boleh ya? Kak, boleh. Oke. Oke, lanjut lagi ke Kak Wilson. Oke, baik. Menambahkan apa yang disampaikan oleh Kak Awis tadi, mungkin terkait dengan konsep lestari untuk inkubasinya untuk teman-teman UMKM. Nah, sebenarnya ini yang terus kami lakukan yaitu edukasi terhadap teman-teman UMKM, baik dari tadi sudah sempat
tersinggung terkait dengan kemasannya, tidak sekali pakai, dan juga harapannya pengelolaan limbah hasil produksi itu mereka bisa bisa kelola dengan baik sehingga tidak mencemari lingkungan yang ada. Itu bisa mereka gunakan untuk pakan ternak ataupun pupuk organik. Itu yang terus kami dorong. Harapannya ini bisa terus terjadi, terus terlaksana sehingga dampak dari segi lingkungan itu sangat terwujud untuk di Kabupaten Sigi. Nah, untuk dampak sosialnya sendiri, sebenarnya dari teman-teman pegiat usaha yang mengikuti proses inkubasi ini, mereka kenapa kita meningkatkan usahanya agar dari usaha yang ada ini itu bisa menggait orang-orang sekitar, ibu-ibu, khususnya tadi seperti UMKM Menggaka. Yang dimana UMKM Menggaka ini adalah kepala rumah tangga tunggal yang visinya itu sangat luar biasa dia membangun usahanya ini itu dengan memperdayakan ibu-ibu sekitar yang ada di Desa Porame khususnya. Dan sebenarnya dampak sosial ini itu yang akan terus kami dorong, akan terus kami dampingi untuk teman-teman pegiat usaha sehingga dari usaha yang mereka ciptakan itu bisa dampak sosialnya untuk lingkungan sekitar itu bisa terlihat nanti ke depannya, Kak. Oke, jadi bisa disimpulkan ya teman Pro 2 dari komunitas Gampiri ini sendiri bagaimana mereka ini mendampingi para petani untuk bukan hanya sekedar mengambil hasil alamnya tapi juga menjaga lingkungan ya. Keren, sesuai sama tadi sama visinya Sigi Hijau. Sempat baca semua, jadi sebelum sore ceria kayaknya aku belajar dulu tadi. Dan mungkin ada lagi nggak sih kisah yang unik yang melibatkan alam Sigi ini secara langsung, mungkin dari kiri kanan? Kayak Pak Direktur. Pak Dir. Oke. Jadi kalau bicara Sigi itu Kak, Sigi itu kan salah satu-satunya kabupaten di Sulawesi Tengah yang tidak memiliki laut. Ya sih. Jadi kami punya misi ambisius karena Kabupaten Sigi itu kan dari luas total kabupatennya 70% didominasi hutan. Jadi kenapa Gampiri ada harapannya Gampiri ini bisa memproteksi 70% hutan ini dan bisa dirasakan oleh anak cucu kami kelak nanti ke depan, Kak. Amin. Oke, kita nggak kerasa ya. Ternyata asik juga ya ngobrol sama bareng teman-teman dari komunitas Gampiri ini. Dan mungkin ini bentar. Ini ada pertanyaan dari Wina. Setelah bencana 2018 kemarin kan semangat pemulihan melalui bisnis ini sangat tinggi. Namun bagaimana sih Gampiri ini memastikan bahwa semangat gotong royong dan juga rasa memiliki terhadap lingkungan ini bisa menular ke generasi muda Sigi yang mungkin lebih tertarik bekerja di luar sektor pertanian? Dan mungkin apakah ada program yang spesifik yang membuat orang muda ini melihat hutan Sigi ini sebagai kantor masa depan yang keren dan menjanjikan bukan hanya sebagai warisan masa lalu? Boleh? Ayo. Mungkin saya sedikit Kak, mungkin nanti bisa ditambahkan sama kakak lain. Jadi menarik sekali tadi pertanyaannya, kenapa seperti itu dan apakah ada program yang lebih spesifik terkait bagaimana menggait anak orang-orang muda ini untuk melindungi hutannya tadi, untuk menjadikan hutan itu sebagai kantor gitu. Jadi sebenarnya tanpa kita sadari di unit-unit yang ada di Gampiri Interaksi Lestari itu sudah menjawab hal pertanyaan yang dari Kak Melia Kelia tadi. Jadi di sini kami bagaimana kami memanfaatkan sumber daya alam yang ada, baik dari sisi komoditasnya tadi, ada kopinya, ada serewanginya dan juga ada vanilinya, bagaimana UMKM itu diinkubasi sehingga dapat menghasilkan produk serta pengembangan kapasitas terkait proteksi keuangan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya itu bisa menjadi jawaban untuk orang-orang muda yang sekarang. Jadi balik lagi, keberlanjutan ini kan tidak hanya pekerjaan ini kan tidak hanya tidak hanya bekerja untuk melindungi lingkungan dan lain sebagainya, tapi di sisi bisnisnya itu juga kita bisa
bisa bisa kita jalankan seperti itu. Di unit programnya pun juga dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kolaborasi tadi, dan juga tentunya dikemas dengan keberlanjutan itu sendiri, bagaimana kita bisa menjaga mengadakan aktivasi dengan menjaga lingkungan agar tetap bersih dan lain sebagainya, bagaimana kita menggunakan kemasan-kemasan yang kita gunakan sehari-hari itu dengan kemasan yang sekali pakai dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya itu bisa dari pekerjaan Gampir Interaksi Lestari ini juga bisa menjawab bahwa memang hutan itu bisa jadi kantornya kita semua, karena kami Gampir Interaksi Lestari ini bekerja dan tetap juga menjaga alamnya itu sendiri, sehingga Kabupaten Sigi dengan luasan hutannya 70% itu kami juga berperan aktif untuk tetap menjaga persenan di hutan itu agar tetap seperti itu asal dan serta akhirannya, seperti itu sih Kak. Oke, keren. Mungkin ada tambahan dari kakak-kakak? Oke, baik. Dua pria. Iya. Mungkin di sini sharing juga ke teman-teman. Dari total 74 teman-teman pegiat usaha yang telah kami inkubasi, kami melihat bahwa regenerasi untuk pegiat usaha ini sangat minim sekali. Jadi wirausaha milenial itu sangat kurang di Kabupaten Sigi. Jadi melihat potensi sumber daya alam yang luar biasa yang ada di Sigi, kalau regenerasi itu tidak ada, maka siapa yang akan melanjutkan menjaga alamnya, siapa yang akan melanjutkan untuk mempertahankan ekonomi yang ada sekarang ini. Nah, sebenarnya pasca bencana kemarin, kalau kita melihat dari data yang ada, UMKM di Sigi ini pasca bencana kemarin mereka adalah salah satu orang-orang yang secara ekonominya itu tetap stabil, karena walaupun pasca bencana tetapi mereka terus berusaha dengan usahanya mereka masing-masing, sehingga itu yang bisa dibilang membantu pemerintah untuk pemulihan pasca bencana kemarin. Nah, harapannya wirausaha milenial tetap terus hadir di Kabupaten Sigi, bersama-sama kita kolaborasi untuk terus menjaga lingkungan, menjaga hutan. Jadi tidak lagi ke daerah lain, tapi bersama-sama kita jaga daerah kita. Kayaknya kalau dari posisi anak Gen Z, kita tugasnya untuk membeli produknya deh. Ya. Boleh Kak, boleh. Betul. Karena tadi difokusnya kepada kakak-kakak yang milenial ya. Jadi mungkin anak Gen Z lebih fokus membeli produknya dulu. Mungkin tidak menutup kemungkinan ke depannya anak-anak Gen Z yang akan menjadi generasi penerus ya. Betul, pelaku usahanya. Oke, kita kenal sudah di akhir segmen ternyata ya. Mungkin bisa dijelasin dikit lagi apa sih yang bisa dilakukan sama teman Pro 2 sama anak-anak Gen Z sekarang untuk mendukung ekonomi restoratif ini? Boleh dari mendukung ekonomi restoratif. Pak Direktur. Oke Kak, kalau dari Gampiri sendiri kayak komoditas yang kami dorong kan komoditas lestari. Dan juga ada proses-proses kayak pengolahan limbah dan lain-lain itu agar tidak menyumbangkan sampah, zero waste lah dalam bahasanya. Jadi kalau prakteknya mungkin kalau dari kami untuk dukungan buat teman-teman Pro 2 dari yang aktivitas kami lakukan ini mungkin support UMKM yang pertama, biar terjadi perputaran ekonominya di situ. Kemudian juga cintailah produk-produk lokal mungkin Kak. Oke, betul. Mungkin itu dari saya Kak. Oke, mungkin teman-teman UMKM-nya nanti bisa diundang ke sini, bisa bagi-bagi kontaknya biar kita undang di sini. Mungkin ya. Boleh Kak, boleh. Dan mungkin selanjutnya ini kan konsumsi produk lokal Sigi ini berarti ikut menyelamatkan lingkungan dan juga menyejahterakan masyarakat. Dan kakak-kakak ini mungkin ada bocoran produk terbaru mungkin dari teman-teman UMKM atau ada program inkubasi di masa depan yang akan dilaksanakan, karena kebetulan ini udah di akhir tahun ya. Mungkin ada program di 2026, ada rencana, boleh di-spill dikit.
Oke, baik Kak. Nah, ini terkait dengan rencana program untuk di tahun depan. Sebenarnya rencananya kita untuk proses di tahun depan itu untuk saat ini yang masih termapping itu kita masih fokus di KDMP, Koperasi Desa Merah Putih. Oke. Ya, harapannya dengan jor-joran dibentuknya KDMP ini itu menjadi PR juga bagi kami selaku inkubator bisnis. Harapannya dengan adanya KDMP ini itu dari segi tata kelola kelembagaannya, tata kelola usahanya itu bisa termapping dengan baik sehingga bisnis yang ada di KDMP ini bisa berjalan dengan baik juga dan sesuai visi yang ada itu mereka bisa berkontribusi untuk daerah maupun masyarakat sekitar. Nah, itu untuk bocoran sedikit untuk Rencana di masa depan, di rencana tahun depan maksudnya. Di tahun depan, iya betul. Oke, mungkin kakak-kakak sekalian mungkin ada pesan atau closing statement untuk teman Pro2 yang ingin disampaikan. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Kalau dari saya Iya. tetap jaga hubungan kolaborasi dan jaga alam. Oke, baik. Oke. Kata-kata hari ini ya. Oke, lanjut sama Kak Ujang. Kalau saya singkat saja Kak. Komio jaga alam, alam jaga komio. Oke, masuk. lanjut. Oke, dari saya sendiri, mari bersama-sama jaga alam dengan cara membeli produk lestari dari Sigi. Oke. Teman Pro2 sediakan uang. Kalau mau beli produknya bisa langsung saja ke Instagramnya Kakak Gampiri Interaksi Lestari. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Andi, Kak Wilson dan juga Kak Ya, Elis sama-sama, Kak. atas obrolan Terima yang kasih, Kak. sangat-sangat mencerahkan kita semua ya. Dan sungguh sangat menginspirasi juga tentunya cerita dari kakak-kakak dari Gampiri ini, dan membeli produk lokal itu bukan sekedar konsumsi tapi Betul. juga aksi nyata. Berkontribusi. Iya, betul. Dan kita itu kita tidak hanya menopang ekonomi juga, tapi kita juga ikut merestorasi alam dan menjaga rumah bagi generasi berikutnya. Baik, terima kasih banyak. Dan teman Pro2 itu tadi kita berbincang 1 jam sama Kakak Gampiri Interaksi Lestari, dan semoga teman Pro2 ini jadi inspirasi juga untuk menjadi bagian dari ekonomi restoratif itu sendiri. Dan jangan lupa cek katalognya. Betul Kak. Oke, teman Pro2, Melia pamit, dan juga rekan operator saya ada Afdal dan juga Rafli, dan komunitas Gampiri Interaksi Lestari. pamit, dan sampai jumpa lagi di sore ceria berikutnya. Sampai ketemu lagi, bye bye. Bye. Kasih. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan